Teman-teman, silahkan kalau mau dicatat ya. Nanti saat pengumpulan UAS yang dikumpulkan selain tulisannya itu adalah hasil cek plagiarismnya juga. Oke? Nilai maksimal dari esai teman-teman adalah 50 untuk esai ya. Lalu teman-teman kan harus mencantumkan Turnitin kan? Itu pun dicantumkan nilai maksimumnya 50. Jadi kalau misalnya semua dapat nilai maksimum dapat 100. Gimana cara dapat nilai 50 dari esai? Berarti idenya harus bagus. Esainya harus menarik karena itu akan saya baca bersama dengan dosen-dosen lain. Di mana tulisan terbaik akan dibukukan. Ya. Nilai maksimalnya 50. Untuk nilai plagiarismnya, untuk dapat poin 50, plagiarismnya harus di bawah 20%. Ya. Jadi ketahuan kalau misalnya teman-teman copy paste dari website, ketahuan dari website mana, dari jurnal mana akan ketahuan. Jadi sebisa mungkin ditekan sampai 20%. Apa yang dicantumkan? Ini nih. Ini adalah salah satu contoh yang ini baru beberapa hari kemarin ngecek Turnitin ke saya. Harus Turnitin ya, bukan cek plagiarism aplikasi yang lain-lain. Nih. Nanti akan kelihatan tuh. Ya. Akan ketahuan itu plagiatnya yang mana aja. Kira-kira teman-teman bisa prediksi nggak ini kenanya berapa persen? Berapa? 40, kita lihat ya. Sebenarnya ini plagiarismnya sampai 64. Atau sebanyak itu. Sebanyak itu. Dan ini tuh mahasiswa sini juga minta check-in untuk dia masuk ke jurnal. Nggak bisa 64. Harus ditekan sampai 20. Di bawah 20 bagus. Nah, yang merah itu akan ketahuan dia dapatnya dari mana sumbernya. Ternyata 16% dari Unpad tuh. Jadi jangan belajar berbohong ya, karena akan ketahuan. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah dicek seperti ini, nah kita satu-satu bahas ya. Teman-teman, udah jadi mahasiswa harus kreatif. Tanya ke kelas yang lain, ke kelas yang tadi yang jam 1 itu mereka udah pada dicek ternyata. Udah ada yang sampai 13%. Kata saya udah 13%, udah tinggal upload, udah pasti nilainya 100. Kalau esainya bagus ya, esainya bagus, Turnitinnya udah dapat 50 poin, udah kemungkinan besar dapat 100. Satu kelompok itu. Sambil tanya ya, sambil tanya ke kelas yang lain. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya teman di kelas lain, cek di Shopee aja. Turnitin juga ada di Shopee gitu. Ada yang sewa seminggu, ada yang cek satu kalian gitu, dan nggak terlalu mahal-mahal juga sih. Itu ya cara untuk mendapatkan Turnitinnya. Lalu yang jadi masalah kalau misalnya teman-teman cek aplikasi plagiarism tapi bukan Turnitin, tidak saya terima. Berarti poin cek plagiarismnya hilang. Esainya bagus pun hanya dapat 50. Ya. Gitu.
Udah dapat Turnitin nih, tapi masih di atas 30 atau misalnya di atas 20 deh, udah hampir dikit lagi. Gimana cara mengakalinya? Parafrase. Tahu apa itu parafrase? Dicari sinonimnya. Misalnya kalau misalnya I love my hobby is, misalnya my hobby is swimming, kan bisa diganti I love swimming. Itu udah hilang tuh poin plagiarismnya. Itu salah satu contoh. Ada pertanyaan untuk UASnya? Jangan dibuat stres ya, tapi dikerjain aja. Deg-degan. Makanya itu saya kasih ini tugasnya untuk per kelompok, bukan tugas individu. Jadi deg-degannya bareng-bareng. Jadi yang mikirinnya bareng-bareng, jangan sendirian. Sudah menjelang UAS kayak gini baru banyak bermunculan nih ngechat ke saya secara pribadi. Pas saya dikeluarkan dari grup UAS katanya. Ya pasti Anda dikeluarkan ada alasannya dong. Iya, saya kemarin nggak ikut ngerjain karena saya kerja. Saya kerja, yang kerja bukan Anda doang. Yang lainnya juga mahasiswa, kamu juga mahasiswa. Harus tahu kalau misalnya sampai satu grup mengeluarkan Anda satu orang, berarti Anda tidak ada kontribusinya. Dan mungkin tugasnya udah beres gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi dibangun kerjasama mumpung teman-teman masih semester 1 gitu. Ada pertanyaan untuk UASnya? Ada? Aman? Oke, saya cek dulu grup 1 mana di sini? Grup 1 ada? Nggak ada? Oke. Grup 2 ada? Grup 2 nggak ada? Oke. Grup 3 ada? Grup 3 sudah beres tulisannya? Oke, nanti dilengkapi ya. Saya hanya ngecek itu aja kok. Yang penting saya nggak akan ngecek ininya, nggak akan untuk sekarang ya, Saya nggak akan ngecek sampai detail gitu. Yang penting teman-teman udah ada progresnya. Saat UAS sudah semuanya sampai Turnitinnya, ya. Grup 4 ada? Beres? Belum cek plagiarisme ya? Sama kesimpulan. Oke. Beres itu mah cepet. Grup 5 ada? Ya mikir, namanya juga kuliah. Grup 5 ada? Grup 6? Grup 7? Grup 8? 9? 10? Nggak pada ada ya? Hah? Hah? Belum kebagian. Bah, Anda ada di grup WhatsApp nggak? Udah. Kamu udah sampai mana? Rizky ya, kamu ya? Udah sampai mana? Udah beres berarti ya? Tinggal plagiarism cek ya? Oke. Ada lagi yang belum ke absen sama saya? Jangan arogan nggak nyantumin daftar pustaka ya. Kalian pasti ada referensinya juga kan? Iyalah. Oh, emang itu semua dari pikiran kamu, nggak kan? Bahkan yang terinspirasi dari mana aja juga harus menyimpulkan daftar pustaka. Lupa, gimana? Ntar history. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. UAS jelas ya? Berarti UAS teman-teman. Ini nih yang khawatir adalah kelas malam nih. Kelas malam kan 6.30 sampai 6.30 pagi ya, 18.30 sampai 6.30 pagi. Sebisa mungkin saya kan udah bocorkan apa yang harus teman-teman upload. Dikerjakannya bukan saat 18.30 baru dikerjakan ya.
Karena kan akan ada waktu 12 jam saja. Nah, teman-teman sebelum itu harus sudah disiapkan semuanya. Jadi saat sudah dibuka ujiannya tinggal upload aja. Ya. Yang diupload dalam bentuk Word. Turnitin dalam bentuk PDF. Ya. Kalau misalnya tidak bisa 2, ya udah nggak apa-apa, satu file aja. Satu file aja dibikin di merge PDF ya. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Sekarang saya mau meriksa nilai. Nggak akan di-share screen, tenang, nggak akan di-share screen. Bener nih di-share screen ya. Yang saya panggil yang bermasalah saja ya. Kalau yang nilainya aman udah ya. Ini. Giswan Syah Rabani ada? Nggak ada ya? Muhammad Arif Rapli ada? Ada nggak? Muhammad Arif Rapli? Nabilatu ada? Syifa Aulia Nuraini? Ada. Rizky Aman. Yumna Salma ada? Ada, Pak. Yumna ada? Ada ya Yumna Ada, ya? Bapak. Ada. Perhatikan nilainya ya. Kuis dan tugasnya agak kecil. Di UAS-nya harus besar ya. Iya, Bapak. Taufik Jodi Amanda? Tidak ada. Dudukkan esai. Ariandi Ismail ada? Tidak ada. Rifki Haikal Aliansyah? Tidak ada. Rika Hairunisa? Tidak ada ya. Pembelaan. Para pisan. Muhammad Adha Aditya? Nggak ada ya. Ajizah Rahma? Aman. Muhammad Fauzan Hadi? Apaan? Namanya ada di sini. Fauzan Hadi. Beda. Jessica Rachel? Aman.
Cindy Naftali. Jangan nangis, Sin. Aman, aman. Kezia. Tapi di antara geng tigaan ini Kezia paling kecil nih. Aman, tapi masih aman. Lukman. Lukman Huxlex. Mau Rasiska ada nggak? Mahesa ada? Nggak ada ya. Ignatio Hartanto. Nggak ada. Farhan Muhammad Gema. Wah, ini jelek nih nilainya. Muhammad Yasir, Wali Yudin. Dah. Dah. Kenapa? Besok. Besok ya. Ya, ntar ya. Ntar lihat di sini ya. Oke. Ya udah nggak disebutin aman berarti. Pokoknya yang intinya adalah kalau yang hadir selalu hadir ke kelas kemungkinan besarnya aman. Selalu hadir ke kelas ya. Kalau misalnya yang hadirnya di Zoom atau nonton rekaman, asal ngerjain tugas dan kuis tepat waktu, aman. Gitu ya. Cuma yang akan merusak adalah kalau misalnya UTS sama UAS-nya tidak maksimal. Karena ada yang ngerasa UTS nilainya tinggi terus, taunya UTS sama UAS-nya nggak maksimal gitu. Ada pertanyaan buat UAS? Oke, yang nggak dipanggil aman sekarang. Bukan berarti UAS-nya bisa santai. Udah tahu ada gambaran ya nilai UAS-nya akan berapa ya? Jadi udah ada transparansi dari saya ya. Jadi teman-teman udah akan tahu dapat nilainya berapa nanti. Ada pertanyaan? Oke. Saya biasanya kalau misalnya di sesi terakhir akan banyak sedikit akan banyak bertanya ke teman-teman tentang evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Kira-kira ini kan semua beda-beda prodi ya. Komunikasi ada ya? Komunikasi, manajemen, Mas Senja, akuntansi. Oh, akuntansi banyak ya. Oh, emang jadwalnya akuntansi sih hari ini tuh, jam ini tuh. Ilkom tuh Sabtu sama Kamis. Harusnya, cuman kan kalian ketersediaan jadwal dari saya. Ya udah, nggak apa-apa. Terus psikologi ada? Nggak ada ya. Ada SISK yang dari Jakarta? Nggak ada? Ya udah. Oke. Sejauh ini mata kuliah paling susah apa dari yang kalian alami semester ini? Matematika. Satu-satu. Kita harus tanyain yang memang jadwalnya dulu. Akuntansi, siapa yang paling susah? Matematika bisnis. Bu Erna. Siapa? Bu Eti. Bu Erna matematika ya. Matematika bisnis. Kalau manajemen apa yang susah? Bu Erna ya? Bu Erna kan? Siapa? Oke. Ilkom. Bu Ira. Kenapa susahnya apa komunikasi politik?
Ya bagus lah. Tapi teori komunikasi gampang ya. Pak Rizky ya. Public speaking gampang ya. Berarti general English nggak susah ya? Oke, jadi berbicara tingkat kesulitan itu kan tiap orang akan merasanya berbeda-beda ya. Ada yang merasanya tadi di kelas siang ada yang bilang kelas ini tuh susah banget karena memang nggak punya basic sama sekali bahasa Inggris. Lalu ada yang bilang matematika susah, mungkin anak akuntansi sama manajemen yang belajar matematika karena memang tidak dibiasakan mungkin ya. Biasanya kalau misalnya yang jurusan IPS waktu SMA-nya kan nggak banyak fokus ke matematika ya, walaupun ada sih waktu sepengalaman saya, tapi mungkin tidak terbiasa. Mungkin kalau misalnya yang jurusannya sains terbiasa gitu ya, matematika udah panas terus gitu otak ngitungnya gitu. Sama anak Ilkom juga salah satu pertimbangan saya dulu lanjut kuliah ke ilmu komunikasi karena nggak ada matematikanya. Tunggu semester 3. Semester 3 akan ada statistik komunikasi ya. Ada statistik, lalu statistik sosial. Lalu ada juga metode penelitian kuantitatif. Itu kan matematika banget ya. Enggak banget sih, cuman matematika. Teman-teman juga yang prodi lain, saya kan nggak terlalu banyak paham kurikulum jurusannya. Tapi yang pasti adalah setelah General English, teman-teman akan ketemu dengan Business English. Dan itu adalah mata kuliah wajib universitas. Tujuannya apa? Kalau General English tujuannya adalah goal di akhir adalah teman-teman paham dasar. Makanya yang kita bahas adalah tenses, adverb. Saya sering ngetes teman-teman secara lisan untuk memastikan teman-teman paham dengan materinya. Tidak hanya menghafal dari 16 tenses itu. Kalau misalnya sudah dihafal kan itu dari kelas 1 SD udah dipelajarin ya ngomongin tenses, tapi kan nggak nerap gitu. Tidak paham penggunaannya. Nah, di Business English tujuannya adalah teman-teman akan siap dan mampu bersaing secara global. Jadi teman-teman jangan sampai, ini sedikit memotivasi ya, jangan sampai teman-teman punya pikiran bahwa saya datang ke kampus, prodi manajemen, prodi akuntansi atau prodi lainnya, dapat IPK gede, udah. Kalian saat lulus akan ada ribuan orang yang lulus dengan IPK besar juga. Ya. Jangan ngomongin kampus lain, satu kampus ini aja akuntansi udah ngelulusin berapa ratus orang setiap tahun. Belum lagi komunikasi, manajemen, atau prodi lain yang memperebutkan lowongan kerja yang sama. Sekarang bekerja di bank. Kan semua prodi boleh masuk, bisa ngelamar di bank. Lawan kalian bukan manajemen lagi, bukan sesama manajemen. Sama Ilkom, sama akuntansi untuk ngelamar di bank, contoh ya. Tapi dari IPK dan kompetensi prodi itu, apa yang teman-teman bisa jual? Saya selalu menekankan, kenapa saya senang ngajar kelas bahasa Inggris, karena kemampuan bahasa Inggris itu adalah kemampuan yang bisa teman-teman jual saat teman-teman interview kerja. Teman-teman melamar pekerjaan di satu perusahaan dengan kualifikasi A sampai Z. Interviewer itu akan nanya, kenapa kita harus meng-hire Anda? Jualannya bahasa asing dan kemampuan digital. Kalau misalnya teman-teman tidak mampu mengoperasikan komputer, ngeprint aja bingung gitu ya, yang gitu-gitu udah nggak akan bertahan gitu. Sama kemampuan bahasa asing pun harus bisa jadi jualan kalian gitu. Saya punya teman lulusan S2 di China, di Taiwan. Saat pulang ke Indonesia, yang dipakainya kemampuan bahasa Mandarinnya. Dan dia dibayar gede untuk itu. Kemampuan S2-nya nggak dipakai pada saat itu, sampai sekarang. Tapi dia jadi punya 2 kompetensi besar gitu.
ASK-nya udah tinggi. Kalau misalnya di bahasa Inggris ada IELTS sama TOEFL untuk mengukur kemampuannya ya. Makanya itu saya mengintegrasikan, ini teman-teman nggak usah kabur ya, nggak usah kabur, oh nanti bisnis English nggak mau sama Pak Reza, mau sama dosen lain, silahkan. Tapi saya koordinatornya. Modul, PPT, tugas saya yang buat. Ya, jadi mau kalian kabur ke dosen manapun, tugasnya akan sama. Oke? Oke, saya kasih gambaran bagaimana caranya untuk mengejar dua kompetensi itu, selain kompetensi yang teman-teman kejar di prodi ya. Nanti di bisnis English, teman-teman akan belajar job interview, belajar negosiasi dalam bahasa Inggris, tapi yang ditekankan adalah kemampuan berbicara. Ya, kalau misalnya sekarang ngomongin tenses, ngomongin susunan kalimat, nanti di bisnis English gimana teman-teman mempraktekkan. Tugasnya nggak akan tulis tangan, nggak akan diketik, rekam di handphone teman-teman, upload di YouTube. Setiap minggu. Ada juga kelas Kamis tuh, kelas Kamis siang itu penuh terus gitu sampai kalian kalau misalnya lihat updatean saya penuh pisan gitu di situ teh. Saya sampai ngegusur-gusur dari kelas sebelah si kursinya tuh. Karena memang tidak bisa menyalahkan juga karena reguler pagi ya. Jadi memang tidak banyaknya yang kelas malam itu kan yang pada bekerja ya. Nah, teman-teman di situ niatnya bukan untuk membuat susah. Karena saya pagi tadi marahin mahasiswa wali saya. Saya nanya, kenapa Anda tidak mengumpulkan kuis, tidak mengerjakan kuis dan mengumpulkan tugas dari sesi 9? Jawabannya apa? Tidak punya laptop. Murka dong saya. Maksudnya seperti ini, keputusan untuk kuliah itu tuh di kalian. Kalau misalnya kalian mau komplain masalah sistem, ternyata kuliah itu susah, harusnya kan kalian udah tahu ya, kuliah itu akan harus belajar. Kuliah itu bukan membayar terus dapat ijazah, enggak. Kalian itu membayar untuk belajar. Bayar untuk belajar di mana di situ ada tugas yang harus dikerjakan. Jika harus membandingkan, teman-teman tuh udah banyak sekali diberi kemudahan. Saya bekerja, Pak. Ya udah, nggak usah datang ke kelas, nggak usah ikut Zoom, tonton rekaman. Kerjakan tugasnya. Gitu. Kalau misalnya yang hadir ke kelas, ya udah nggak usah ngerjain tugas gitu kan. Saya fairnya seperti itu aja. Jadi ada keadilan di situ. Tapi kalau misalnya sudah diberi kemudahan tetap mahasiswa tersebut malas dan manja, ya saya marahin gitu. Maksudnya ya dalam semua situasi harus bisa mencari solusi gitu. Kalau misalnya memang tugasnya keadaannya tidak punya komputer, kan bisa tulis tangan. Bisa tulis tangan tinggal foto. Siapa sekarang yang nggak punya handphone berkamera? Nggak punya pun kalau misalnya teman-teman ada masalah disiakan nggak bisa upload, kan ada temen, kan ada orang tua, kan ada tetangga. Jangan dicari alasan, malah dicari solusi gitu ya. Teman-teman saya menekankan itu ya. Jadi mulai sekarang rubah pola pikir sebagai mahasiswa adalah pencari solusi gitu. Jadi saat menghadapi masalah bukan cari siapa yang salah tapi cari solusinya. Saat nggak bisa mengerjakan tugas bukan dicari alasannya karena tidak punya laptopnya, tapi bagaimana cara tetap bisa mengerjakan tugas. Saya juga pernah sambil ngajar mati lampu. Kalau mati lampu kan bukan saya yang ini ya, bukan kewenangan saya. Sampai akhirnya saya pindah ke masjid yang punya genset pada saat itu.
intinya adalah teman-teman kalau misalnya semester 1 merasa susah, siap-siap di semester selanjutnya akan lebih susah. Bahkan di mata kuliah ini. Di Ilkom nanti ada mata kuliah filsafat. Filsafat komunikasi ya. Filsafat komunikasi. Yang ngajarnya saya. Jadi di mana teman-teman akan belajar untuk berpikir di situ. Sedikit saya bahas tentang filsafat ya. Saya mau tanya, Rizky ini cantik karena cantik atau Rizky cantik karena terlihat cantik? Rizky ini cantik karena dia cantik atau karena terlihat cantik? Karena terlihat cantik, indikatornya apa? Terlihat. Ya, indikatornya apa? Ya apa? Apakah alisnya simetris? Apakah karena kulitnya terang? Apakah karena apa? Tapi saat saya bilang Rizky cantik, apakah menurut Cindy Rizky cantik? Kan berbeda. Ya itulah. Sekarang itu berbicara cantik ya. Sekarang ada si A tua. Apakah dia tua karena tua? Apakah dia tua karena terlihat tua? Ya itulah contoh dari pertanyaan-pertanyaan di kelas filsafat ya. Oke. So, coba saya tanya yang mudah ya, yang aplikatif. Ini bukan menghasut kalian untuk masuk kelas filsafat ya. Kalau misalnya ada orang yang suka kasih reaction di sosial media, di Instagram deh. Kalian bikin story, terus ada yang ngasih reaction. Apa perasaan kalian? Senang. Senang. Siapa yang reactionnya? Kalau senang kalau misalnya yang cakep yang reactionnya. Iya, ya, karena saya pernah nanya pertanyaan ini. Jawaban pertama itu dari perempuan adalah bilang risih. Risih. Padahal esensi dari sosial media itu adalah hubungan sosial menurut saya. Jadi saya sering memberikan reaction bahkan ke mahasiswa sekalipun gitu ya. Ada yang story ya saya kadang-kadang saya reply gitu. Tapi tidak ada niatan untuk modus, enggak. Dan kalian mau cewek mau cowok ada yang reply itu bukan modus, kalian nggak usah GR. Itulah fungsi. Itulah fungsi sosial media gitu. Iya bener lah. Saya tuh masih suka ngeliatin story orang karena saya tuh tahu untuk saya tahu bahwa saya tuh punya teman ini dan dia tuh keadaannya seperti ini gitu. Dan bukan berarti itu tuh untuk menjaga silaturahmi dan kalian, saya pernah gitu ya nge-reply story, reaksinya tuh kayak yang risih gitu. Apa sih? Ya saya bilang saya ngechat Anda atau nge-reply story Anda bukan untuk modus, nggak usah GR. Sama gitu ya. Cewek-cewek pasang story galau, di reply marah gitu ya, di reply risih gitu kan. Ada kan yang begitu, kenapa Anda pasang story galau gitu yang mengundang? Bukan targetnya kan. Yang diharapkan bukan dia yang react ya. Ya intinya sih seperti itu. Itu kurang, justru kalau misalnya cowok yang nge-reply tapi kerasa ngemodusin, kurang jago aja itu mah. Kurang jago. Kurang jago. Ya intinya kembali ya. Jadi teman-teman nanti akan lebih susah. Ini baru langkah awal. Bukan untuk menakuti, tapi semester 1 itu akan sangat umum teman-teman dapat IPK besar. Bahkan ada yang sampai 4 gitu ya, dapat A semua gitu. Bagus untuk motivasi, tapi jangan selalunya berpikiran teman-teman akan selalu dapat A. Dan bumbu-bumbu drama-drama dalam kuliah baru dimulai di semester 1. Karena saya memberikan tugas kelompok itu untuk memberikan kalian cerita nanti saat lulus. Saya bisa saja memberikan kalian tugas yang pribadi semua. Ya tapi teman-teman nggak akan punya cerita drama bekerja bersama gitu. Ada yang numpang nama, ada yang heboh beli dimsum doang gitu kan. Ngerjain yang enggak. Ya pasti ada yang seperti itu, tapi itu akan jadi cerita gitu. Itu poin belajarnya itu bukan di nilainya, tapi teman-teman punya teman gitu di kampus tuh. Jangan sampai teman-teman lulus kuliah tidak punya apa-apa.
Sedikit cerita, jangan ada pikiran teman-teman pengen lulus kuliah terlalu cepat. Bagus lulus cepat, tapi terlalu cepat itu salah. Ada yang lulus kuliah 3,5 tahun, tapi hanya bermodalkan IPK. Nggak punya pengalaman volunteer, nggak punya pengalaman exchange. Selama kalian masih kuliah, banyak fasilitas yang bisa dimaksimalkan. Saya semester 3, exchange ke Singapura. Magang. Pertama kali ke luar negeri, belum dapat izin orang tua, tiba-tiba udah keterima, harus ngajuin administrasi kan, paspor, pinjem kartu keluarga. Pinjem kartu keluarga buat apa? Bikin paspor. Mau kemana? Karena saya berpikir lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Ya, tapi dalam hal positif ya. Dalam hal positif. Dan pada saat itu orang tua saya juga kaget gitu. Tapi yang saya lakukan adalah sesuatu yang baik. Begitu pula saat saya melanjutkan kuliah, saya ngajuin untuk ikut conference, dibiayai kampus. Nah, teman-teman tahu MBKM kan? Mas, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Banyak di situ programnya. Ada program membangun desa, ada pertukaran mahasiswa merdeka. Begitu pula ada 9 poin, di mana akhirnya saya membangun Velocity itu kan. Velocity itu adalah salah satu jalur untuk teman-teman student exchange. Kampus ada student exchange ke luar negeri, yang diambil adalah orang Velocity melalui saya. Jadi saya nge-assess dia mampu atau enggak. Gitu. Jadi jalurnya lewat situ. Maksudnya bukan hanya di situ aja ya, tapi teman-teman selama menjadi mahasiswa jangan sampai kehilangan momen-momen berharga itu. Pengen cepat-cepat lulus. Boleh cepat lulus, tapi jangan terlalu cepat hingga tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ada kesempatan magang dari kampus gitu ya, atau pertukaran mahasiswa kalau luar negeri takut, oke, dalam negeri juga banyak. Ada programnya. Bahkan mahasiswa Inaba pun sekarang masih ada yang di Bali, karena pertukaran yang ke Bali pada semangat pada saat itu. Biar pada liburan. Jadi nanti setelah semester 4, semester 1 sama semester 4 itu adalah mata kuliah wajib semuanya. Setelah setelah semester 5, teman-teman dibebaskan untuk ambil kuliah atau ambil kegiatan, kontrak mata kuliah tetap, tapi bisa dilakukan secara MBKM. Di Ilkom itu public speaking, itu MBKM. Jadi nggak hanya untuk mahasiswa Ilkom aja. Jadi banyak di kelas Ilkom itu, di kelas public speaking itu yang dari lintas prodi. Itu yang lintas prodi. Ada yang lintas kampus dalam negeri, ada juga yang exchange ke luar negeri. Salah satu contohnya. Kelulusan pun teman-teman jangan takut untuk sidang. Ya, teman-teman ngedengar kata-kata sidang kan berasanya seperti mau dieksekusi gitu ya. Padahal kan memang ya. Intinya adalah teman-teman mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman lakukan gitu kan. Membuat penelitian ya ditanya, penelitian prosedurnya seperti apa, penarikan sampel metodenya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk yang takut sidang kayak Cindy gitu kan baru ditanya gempur. Banyak prosedur untuk lulus. Ada lulus jalur jurnal, ada lulus jalur tugas akhir. Setiap prodi akan beda tugas akhirnya ya. Kalau di manajemen mungkin apa, nanti di akuntansi apa, di Ilkom juga apa gitu kan, beda-beda. Nah teman-teman udah punya pilihan nanti lulusnya mau jalur apa. Tapi jangan berangkatnya bahwa saya nggak mau jalur skripsi karena takut sidang, jangan seperti itu. Ya, kalau misalnya mau jalur skripsi, udah banyak yang bisa ditanya. Tapi jalur yang lain itu punya tantangannya tersendiri. Ya, jadi bukan berarti jalur jurnal, yang disubmit hanya 15 halaman, berarti mudah. Enggak juga. Tantangannya akan berbeda. Kalau jalur skripsi itu ya tantangannya adalah diri sendiri, malas atau enggak ngerjainnya, menurut saya. Tapi kalau misalnya jalur jurnal, selain malas atau enggak diri sendiri, urusannya sama pihak eksternal. Gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mau memotivasi teman-teman ya. Jadi jangan sampai turun semangatnya di semester 1, di angkatan kalian ini semester 1 bagus-bagus motivasinya, termasuk di kelas-kelas lain juga. Dan saya sudah melihat keaktifan untuk atau inisiatif untuk datang ke kampus juga lebih tinggi dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya karena terputus pandemik ya. Dan itu sesuatu yang baik.
Dan selama teman-teman di sini banyak beraktivitas juga, silahkan bergabung dengan UKM. Teman-teman yang merasa prodinya punya hima, bergabung di himanya untuk banyak bikin kegiatan, karena itu menjadi poin tambahan juga pengalaman organisasi. Ya, di organisasi itu bukan capaiannya apa, tapi prosesnya apa yang teman-teman dapat pelajari. Oke? Sudah cukup termotivasi? Jika sudah cukup, teman-teman yang di Zoom mungkin saya cukupkan sekian ya. Mr. Reja mau tanya dulu sebentar. Oh iya, silakan. Mr. Reja, kalau yang esai itu berarti isinya nama kelompok, isi esai, terus kesimpulan, daftar pustaka, sama apa lagi? Ada lagi nggak, Mr. Reja? Turnitin. Cek plagiarisme harus turnitin ya. Oh, oke. Oke. Oke, thank you, Mr. Reja. Oh, any other question, please? Sudah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Sampai bertemu lagi di mata kuliah Business English. Have a nice day. Good luck with your UAS. Bye-bye. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.